Ingat, tahun 2023 nanti memang sudah memasuki portal tahun Kolobendu. Tahun yang tidak bisa disepelekan. Sopo wae kang tumindak tanpa aturan, siapapun yang berperilaku aniaya, tidak sesuai ajaran Tuhan, tidak selaras dengan semesta, tidak pakai lama, akan disapu dan dinistakan dan sengsara hidupnya. Kedep-kedep kadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur kabeh, saudaraku semuanya, ayo sing ati-ati, ayo podo waspodo. Mari kita hati-hati, jangan berbuat perilaku yang tidak menggunakan keselarasan dan kesucian hati kita. Jangan berbuat yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan melalui agama-agama yang kita anut. Mari kita waspodo terhadap berbagai macam tipu daya nafsu kotor kita. Nafsu yang mengajak kita kepada keserakahan, kesombongan, aniaya, dan kerusakan. Jangan sampai kita terjebak seolah kita membela kebenaran, tetapi kita mengorbankan kerukunan dan keharmonisan, mengorbankan persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara, mengorbankan kerukunan dalam beragama dan bersosial kemanusiaan, mengorbankan keharmonisan dalam berkeluarga, bersahabat, dan juga bermasyarakat. Zamane iki bener-bener wis tuwa. Zaman benar-benar sudah masuk ke dalam mangsa Kolobendu. Alam semesta mulai berbenah, mulai menata dengan cepat menuju keseimbangannya. Siapapun yang tidak kembali menata perilakunya sehingga selaras dengan alam semesta, maka akan segera dilibas, disapu, disengsarakan, dan dihinakan. Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan beberapa orang yang akan dilibas habis, akan terancam kondisinya di zaman Kolobendu 2023 ini. Siapa sajakah yang jika tidak mau kembali ke jalan Tuhan yang akan dilibas di tahun Kolobendu ini? Yang pertama, manusia yang menyekutukan Tuhannya. Artinya, siapapun yang dalam urusan hidupnya tidak kembali ke jalan Tuhan, malah meminta pertolongan dengan selain Tuhan, menyembah selain Tuhan. Contohnya, orang-orang yang melakukan perjanjian hidup dengan demit, dengan jin fasik pengikut iblis. Seperti orang-orang yang mencari kekayaan dengan meminta bantuan para demit atau melakukan transaksi pesugihan menggunakan bantuan jin fasik, menggunakan jasa pesugihan tuyul, dan pesugihan-pesugihan yang lainnya. Orang yang demikian tidak punya kesempatan lagi jika tidak mau segera berbenah, bertobat di tahun Kolobendu ini. Alam akan segera melibasnya. Selanjutnya yang kedua, yaitu manusia yang menjual agama demi kepentingan nafsunya. Artinya adalah siapapun yang menggunakan agamanya untuk tujuan kepentingan nafsunya, seperti pangkat, jabatan, bahkan kekayaan materi, juga akan dihinakan dan dilibas di zaman Kolobendu ini.
menggunakan topeng agama untuk kepentingan golongannya, kepentingan pribadinya, rela menunggangi agama hanya untuk mendapatkan pangkat dan jabatan adalah cara-cara kotor yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan dan tidak selaras dengan alam semesta. Maka, jika tidak selaras dengan alam semesta, siapapun akan menderita dan sengsara, karena sudah termasuk berbuat kerusakan di semesta ini. Selanjutnya yang ketiga, yaitu manusia yang menganiaya bangsa dan negaranya sendiri. Artinya, manusia yang korup menjual hukum dan kekuasaannya demi kepentingan perutnya sendiri, kepentingan golongannya sendiri. Manusia yang serakah memakan atau mengambil hak atau harta benda orang lain, orang yang lemah untuk kekayaannya sendiri. Mengeruk kekayaan, menindas orang lemah, menggunakan pangkat dan jabatannya. Orang-orang yang demikian pun jika tidak segera berbenah, bertaubat dan menebus perbuatannya, akan segera hancur, akan segera terpuruk, sengsara dan hina. Alam semesta sudah tidak bisa memberi kesempatan lagi di zaman kala bendu ini. Selanjutnya yang keempat, yaitu manusia yang tidak mau berbagi untuk sesamanya. Artinya, manusia yang pelit, ora gelem sedekah, tidak mau berbagi, tidak mau memberikan bantuan kepada orang lain yang lemah, seolah dia mau hidup sejahtera sendiri, kaya sendiri, sehingga membiarkan orang lain biar hidup susah, biar hidup miskin, biar hidup menderita. Seolah dia bahagia ketika dia perutnya kenyang sendiri dan orang lain dalam hidup kelaparan. Orang-orang yang demikian juga akan diseleksi oleh alam semesta dengan caranya sendiri. Dan tahun 2023 ini adalah awal perputarannya, awal terbukanya portal untuk melibas manusia-manusia serakah, manusia-manusia yang tidak mau menyedekahkan kekayaannya untuk keseimbangan kehidupan, yang itu adalah perintah Tuhan, dan menjaga keselarasan juga keseimbangan dengan alam semesta. Selanjutnya yang kelima, yaitu manusia yang berbuat kerusakan. Artinya, siapapun yang berbuat kerusakan kepada alam dan tidak berbuat kontribusi yang seimbang dengan hasil yang dia dapatkan dari alam, dia juga tidak akan bisa melenggang seenaknya di zaman kala bendu 2023 nanti. Seenaknya sendiri mengeksploitasi alam dengan berbagai macam cara manipulasi atau aturan-aturan. Bahkan tidak peduli mengakibatkan kerusakan alam. Yang penting punya duit banyak, yang penting cepat kaya, semua keinginannya dapat terwujud. Siapapun yang demikian akan juga dihinakan oleh alam semesta sampai anak cucunya, kecuali dia mau segera berbenah dan kembali ke jalan Tuhannya, dan mau menebus segala kesalahannya, segala perbuatannya dengan laku kang becik, dengan perilaku kebaikan. Selanjutnya yang keenam, manusia yang melakukan tipu daya. Artinya, orang yang menipu sesamanya memakai cara apapun. Contoh, orang pinter, orang-orang ahli ilmu hikmah yang menipu atau membohongi pasiennya dengan ilmunya. Tidak terkena santet tapi dikatakan itu akibat santet.
supaya bisa jadi sumber penghasilannya jangka panjang. Contoh lagi, ahli kesehatan yang menipu pasiennya supaya selalu berobat kepadanya, supaya menjadi sumber penghasilannya secara terus-menerus. Rela menipu orang yang lemah. Contohnya lagi, orang yang berdagang menipu para pembelinya dengan dagangannya. Orang yang berilmu menipu dengan ilmunya. Orang yang cantik menipu dengan kecantikannya. Siapapun yang menipu menggunakan anugerah Tuhannya, dia tidak akan diberikan tempat aman oleh alam. Mereka akan binasa dan sengsara di zaman kolobendu di tahun 2023 nanti. Selanjutnya yang ketujuh, orang-orang yang sombong, lupa diri dan Tuhannya. Artinya, orang-orang yang lupa siapa dirinya, siapa Tuhan yang harus disembahnya. Dia sombong dengan apa yang ada pada dirinya, membanggakan pangkat dan jabatannya ataupun harta bendanya, dan menganggap orang lain itu hina dan rendah. Dia lupa bahwa semua itu adalah anugerah atau pemberian Tuhannya, bukan hanya karena usahanya semata. Bahkan ketika sudah rusak dirinya karena terlalu memuja jabatan dan hartanya, masih juga sombong, tidak mau kembali kepada Tuhannya, tidak mau berbenah, bertaubat, kembali kepada diri sejati kita, kembali kepada apa visi dan misi terciptanya kita sebagai manusia, dan kembali kepada Tuhan yang memberi hidup dan kehidupan kepada kita. Jadi itulah tadi 7 perilaku yang akan menuai ancaman kesengsaraan dan kehinaan di zaman kolobendu yang sudah memasuki gerbang portalnya di tahun 2023. Mari sedulur semua, selagi masih ada kesempatan yang diberikan Tuhan, mari kita kembali berbenah, kita tinggalkan ke-7 perilaku buruk tersebut. Kita selaraskan kembali diri kita kepada Tuhan. Mari berperilaku sesuai ajaran Tuhan sebagaimana yang diajarkan dalam agama kita. Mari kita tebus segala kesalahan dan dosa kita dengan perilaku-perilaku kebaikan. Mari tetap memohon ampunan dan memohon petunjuk kepada Tuhan agar kita diberikan keselamatan di zaman kegelapan, zaman kolobendu ini. Demikian apa yang telah kami sampaikan, apa yang telah kami bagikan ini, semoga membawa manfaat dan keberkahan bagi hidup dan kehidupan kita semua. Keselamatan, kesejahteraan, dan keberkahan semoga senantiasa terlimpahkan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.